Halo, perkenalkan ya, nama saya Jiri Ananda Satria, NPM saya 24 153 100 16. Di sini saya dari Manajemen Reguler 2 Malam B, bakal mempresentasikan tugas mikroekonomi dari Bapak Asosiat Prof. Dr. E. Rusyadi, SE, MSI. Oke, mulai dari pertemuan yang pertama, di sini ada 4 ya pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, sebutkan 5 masalah ekonomi di sekitar Anda. Yang kedua, apa penyebab masalahnya? Yang ketiga, apa dampak masalahnya? Yang keempat, apa solusinya? Oke, di sini ada langsung kita sampaikan, paparkan kelima permasalahan ekonominya. Yang pertama ada pengangguran, yang kedua ada judi online, yang ketiga ada pinjam online, yang keempat ada kemiskinan, yang kelima ada ketimpangan pendapatan. Oke, kita langsung eksekusi di sini apa dampak dari judi online-nya. Dampak dari judi online-nya yang pertama biasanya tingkat kesejahteraannya rendah. Yang kedua menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ketidakstabilan politik. Untuk solusi judi online di sini kita bisa lihat dengan cara meningkatkan literasi keuangan ya. Yang kedua berpartisipasi masyarakat dan keluarga terdekat. Oke, yang kedua ada dampak pengangguran. Oke, sepertinya di sini untuk dampak pengangguran saya salah menginput data ya. Oke, kalau gitu kita langsung next saja ya. Untuk yang ketiga dari dampak pinjaman online. Dampak pinjaman online biasanya bisa jadi kecanduan. Sorry, saya perbaiki. Biasanya bisa jadi kecanduan. Yang kedua bisa mengganggu hubungan sosial. Yang ketiga krisis finansial. Untuk solusi pinjaman online, ya kita tidak menggunakan pinjol lagi. Terus yang kedua kita melakukan memblokir semua yang berhubungan dengan promosi judol. Itu langkah yang tepat ya. Yang keempat dampak kemiskinan. Dampaknya biasanya dari kurangan pendidikan ya, salah satu faktornya, baru rendahnya pendapatan juga. Yang ketiga, pertumbuhan lingkungan ekonomi yang tidak merata nih, biasanya faktor dari kemiskinan nih, dampaknya. Untuk solusi kemiskinan di sini saya ada dua. Yang pertama bantuan sosial, yang kedua peningkatan pendapatan. Ya, oh sorry, tiga ya. Yang terakhir menghilangkan ketimpangan gender. Oke, yang terakhir ketimpangan pendapatan. Di sini dampaknya biasanya menurunkan daya beli masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi juga. Untuk solusi ketimpangan pendapatan nih, saya juga ada dua contoh yang saya berikan. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan serta pengembangan infrastruktur. Oke, pertemuan kedua kita lanjut. Kita bakal membahas tentang perekonomian Indonesia. Next. Oke, di sini saya udah buat dua contoh ya. Di sini kita bisa lihat sistem ekonomi Indonesia ada yang tradisional sama sistem ekonomi campuran. Oke, di sini saya bakal jelaskan sedikit apa itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan tanggapan aktif manusia pendukung suatu kebudayaan terhadap lingkungannya dalam usaha memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pola pelaksanaan yang sifatnya tradisional. Oke, masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi ini biasanya merupakan masyarakat yang belum memiliki pembagian kerja, masih melakukan sistem barter. Produksi dan distribusi juga terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Itu untuk penjelasan sistem ekonomi tradisional. Di sini juga kita bisa lihat, saya sudah lampirkan dua contoh, baik kelebihan atau kekurangan dari sistem ekonomi tradisional ini. Untuk kelebihannya ada sumber daya dan lingkungan terjaga ya, serta hubungan masyarakat masih kuat. Itu untuk kelebihan dari sistem ekonomi ini.
Yang kekurangannya, pemenuhan kebutuhan bergantung dari alam, serta peradaban sulit maju dan berkembang. Oke, kita lanjut yang kedua dari sistem ekonomi campuran. Sistem ini berlaku pada saat Indonesia dipimpin oleh pemerintahan Orde Baru yaitu Bapak Soeharto. Tepatnya pada tahun 1967 sampai 1998. Dalam sistem ekonomi campuran ini, kegiatan bidang ekonomi ada campur tangan antara pemerintah dan masyarakat. Pada sistem ini, pemerintah memiliki peran sebagai pengendali ekonomi. Sedangkan masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi berupa berproduksi, memproduksi. Memproduksi, mendistribusi, serta mengkonsumsi. Adapun pemerintah di sini berupaya agar masyarakat bisa terhindar dari sejumlah masalah kesulitan dalam menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi. Oke, untuk sistem ekonomi campuran ini saya juga udah memberikan beberapa kelebihan dan kekurangan. Di sini untuk kelebihannya kita dapat mencegah adanya monopoli pasar. Yang kedua ada kestabilan ekonomi lebih terjamin dan yang terakhir sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Untuk kekurangannya, keuntungan pihak swasta tidak tidak maksimal, tidak tidak jadinya tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Itu untuk kekurangannya ya. Oke, di sini juga saya lampirkan penerapan terbaik menurut saya dalam ekonomi Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Di sini penerapan sistem ekonomi Pancasila itu sudah mendorong pembangunan manusia Indonesia. Karena sistem ekonomi Pancasila berasaskan kekeluargaan, kegotong royongan, dan kerjasama yang menjadi pondasi atau basis pembangunan yang berkelanjutan. Untuk prinsip dari sistem ekonomi Pancasila, bergeraknya roda pemerintahan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Adanya kemauan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial. Penciptaan perekonomian tangguh harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi. Koperasi menjadi penegak perekonomian serta perlu adanya keseimbangan antaranya perencanaan di tingkat nasional maupun daerah untuk menjamin keadilan sosial. Terbaik untuk Indonesia memastikan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 terlaksana dengan baik. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan intervensi, mencari solusi dari setiap persoalan dan melakukan akselerasi di setiap pelaksanaan kebijakan. Oke, itulah yang bisa saya jabarkan penerapan terbaik dari sistem ekonomi Pancasila ini. Pertemuan yang ketiga, kita di sini diarahkan yaitu amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar. Yang kedua, buat grafik permintaannya. Di sini saya sudah preview ya, udah pernah tinjau. Di sini kita bisa lihat data permintaan serta grafik permintaannya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertemuan keempat, kita juga diarahkan mengamati produk yang ada di pajak. Serta kita diarahkan untuk membuat elastisitas permintaannya ya. Oke, di sini saya dan kita sudah bisa lihat produk yang saya amatin, yaitu roti tawar. Di sini roti tawar 600 gram, harga awalnya 15.000, kuantitas awalnya 1.000, lalu harga barunya menjadi 18.000 dan kuantitas barunya menurun menjadi 800. Saya bakal jelasin sedikit interpretasi dari roti tawar ini ya. Elastisitas permintaan roti tawar putih kemasan 600 gram adalah minus 1,22. Nilai absolutnya 1,22. Lebih besar dari 1. Yang berarti permintaan roti tawar ini elastis.
Ini menunjukkan bahwa perubahan harga akan menyebabkan perubahan yang lebih besar pada jumlah yang diminta karena nilai negatif ini konsisten dengan hukum permintaan, yaitu harga naik, kuantitas diminta turun. Kenaikan harga 18,2% menyebabkan penurunan kuantitas yang diminta sebesar 22,2%. Sini saya juga sudah lampirkan datanya serta rumus elastisitasnya dan perhitungannya. Kita sudah bisa lihat ya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk pertemuan ke-6 ada kuis ya. Di sini saya juga sudah jabarkan soalnya yang telah diberikan, rumusnya, keterangannya, serta jawabannya. Saya sudah menjabarkan dan mengerjakan tugasnya. Kalau begitu kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya atau ujian mid semester ekonomi mikro. Saya bakal menjelaskan nih apa nih ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan perilaku manusia dan perusahaan pada tingkat mikro. Tingkat mikro ini memiliki peran vital dalam pemahaman tentang bagaimana sumber daya dialokasikan, harga ditentukan, dan keputusan ekonomi dibuat. Terdapat dua pendekatan utama dalam ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro secara spesifik membahas interaksi antara individu, rumah, dan perusahaan dalam konteks pasar yang lebih kecil. Mikro ya. Di sini saya juga sudah buat contoh empiris dari permintaan dan penawaran yaitu kopi. Apa alasannya? Karena produk kopi merupakan salah satu komoditas terbesar di dunia. Di sini saya juga udah melampirkan data empirisnya, elastisitas permintaannya, serta elastisitas penawarannya. Kita sudah bisa lihat dan kita bakal lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Di sini pertemuan 11 ya, yaitu kita mencari 10 dosmetik negara ya yang paling tertinggi ya. Di sini di peringkat pertama kita bisa lihat ada Amerika Serikat, yang kedua ada Cina, yang ketiga Jepang, yang keempat Jerman, yang kelima India, yang keenam Britania Raya, yang ketujuh Prancis, yang kedelapan Kanada, 9 Italia, dan peringkat 10 ada Rusia. Inilah 10 peringkat GDP ya, atau sebutannya kita bisa bilang gross domestic product yang terbesar ya. Oke, selanjutnya 10 negara PPH tertinggi. Di sini saya sudah mendata 10 negara tertinggi, 10 PPH dari negara tertinggi ya. Yang pertama ada Finlandia sebesar 57%, yang kedua Denmark 56%, yang ketiga Jepang 56%, yang keempat Austria 55%, yang keenam Belgia 50%, yang ketujuh Israel 50%, yang ke-8 Slovenia 50%, yang 9 Irlandia 18%, serta peringkat 10 ada Portugal sebesar 48%. Semuanya memiliki persenan yang tinggi ya untuk PPH-nya ya. Selanjutnya untuk pertemuan ke-14 atau yang terakhir ya, di sini ada mengenai bank sentral. Untuk kelebihannya saya sudah memaparkan dua ya, dua saja. Yang pertama lender of last resort, yaitu bank sentral berperan sebagai lender of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Ini merupakan kelebihan yang sangat penting karena mencegah terjadinya krisis keuangan yang luas. Tanpa peran ini, bank-bank yang mengalami kesulitan dapat bangkrut, yang akan berdampak negatif pada seluruh sistem perbankan dari ekonomi. Yang kedua, di sini ada kontrol atas inflasi.
yaitu bank sentral memiliki kemampuan untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter. Ini adalah kelebihan yang sangat penting karena inflasi yang tinggi dapat merusak nilai mata uang, mengurangi daya beli masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oke, untuk tugas bank sentral, saya sudah merangkum beberapa, yaitu tugas bank sentral yaitu menjaga nilai rupiah agar tetap stabil, menjaga sistem keuangan agar tetap stabil, menerbitkan dan memantau regulasi untuk seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, juga menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang negara asing, menentukan dan menyelenggarakan kebijakan moneter, melaksanakan riset dan pengawasan, mengatur dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar, menyimpan uang kas negara dan menyediakan bantuan uang untuk bank-bank konvensional di Indonesia yang sedang menghadapi krisis. Oke, di sini kekurangan bank sentral saya juga sudah paparkan ada dua ya. Yang pertama intervensi politik, yaitu bank sentral dapat menjadi sasaran tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi dan efektivitas kebijakan moneternya. Hal ini dapat menyebabkan pijakan moneter yang tidak optimal dan merugikan ekonomi. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas. Bank sentral terkadang dianggap kurang fleksibel dalam merespon perubahan kondisi ekonomi yang cepat. Proses pengambilan keputusan di bank sentral cenderung lebih lambat dibandingkan dengan lembaga keuangan swasta. Oke, untuk tindakan tepat menjadi seorang gubernur BI, di sini saya juga sudah jabarkan dua. Ya, sebagai Gubernur BI melakukan tindakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini penting untuk mencegah fluktuasi nilai tukar yang berlebihan yang dapat berdampak negatif pada perekonomian, seperti inflasi dan ketidakpastian bisnis. Intervensi dapat dilakukan dengan membeli atau menjual mata uang asing di pasar valuta asing. Yang kedua, mengatur suku bunga acuan. Gubernur BI dapat mengatur suku bunga acuan BI rate untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suku bunga acuan yang tinggi dapat menekan inflasi, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, suku bunga acuan yang rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memicu inflasi. Sekian presentasi saya dari tugas mikroekonomi. Terima kasih.